Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita melihat ciptaan Tuhan, maka apakah kesan kita kepada Tuhan yang kita percaya? Saudara, Tuhan bekerja dengan sangat cermat di dalam melakukan segala sesuatu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan bekerja secara rinci, sistematis, dan holistik dalam setiap langkah-langkahnya? Ada kalanya kita berpikir bahwa Tuhan itu bekerja hanya secara makro saja, sedangkan detail yang mikro itu kita yang mengerjakannya. Ketika kita membaca Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, maka kita menyaksikan Tuhan menyatakan bagaimana Ia bekerja di dalam rencananya, dan Dia lakukan secara sistematis, holistik, dan rinci. Demikian Ia bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, Tuhan tahu apa yang hendak Ia lakukan. Oleh karena itu, panggilan kita adalah kita percaya dan bersandar kepada Tuhan dengan taat dan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Esra pasal yang ke-7. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asarya bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amarya bin Asarya bin Merayot bin Serahya bin Usi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliasar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan yang ke-5, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yakni ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Esra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem, dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel, yang tempat kediamannya di Yerusalem, beserta segala perak dan emas yang akan kau peroleh di seluruh provinsi Babel dengan persembahan sukarela, yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan saksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya. Dan haruslah semuanya itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu,
yang pembayarannya menjadi tanggunganmu itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku, Raja Artasasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai sejumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur sampai jumlah 100 bat, minyak sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah, dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya harus kau ajar. Setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan saksama, baik dengan hukuman mati maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasihat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bait Suci selesai dibangun pada tahun 516 sebelum Masehi. Dan Esra kembali ke tanah Yerusalem pada tahun 458 sebelum Masehi. Maka pemerintahan Persia sudah berganti sekarang kepada Raja Artasasta. Kemungkinan ini adalah Raja Artasasta yang pertama. Dan Raja Artasasta ini mengembalikan Esra dan kawan-kawan ke tanah perjanjian. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan yang menyertai adalah Tuhan yang terlibat di dalam setiap langkah kehidupan orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata, Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat 27-28. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Saudara, dari apa yang kita baca dari firman Tuhan, maka langkah demi langkah untuk Esra dan kawan-kawan kembali ke tanah Yerusalem ditata oleh Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang terlibat di dalam setiap langkah-langkah yang akan dikerjakannya untuk mengembalikan Esra dan umat Tuhan ke tanah perjanjian. Saudara, bagaimana Raja Artasasta membuat segala sesuatu yang diingini oleh Esra diberikan kepada Esra. Alkitab katakan itu karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara, kemurahan hati Raja Artasasta
adalah gerakan daripada pekerjaan tangan Tuhan untuk melengkapi Ezra dan kawan-kawan ketika mereka kembali ke tanah perjanjian. Bukan itu saja. Ketika Ezra dan kawan-kawan tepat pada tanggal 1 bulan pertama memulai perjalanan pulang dari Babel ke Yerusalem, sehingga dia bisa tiba tanggal 1 bulan kelima di Yerusalem dan dalam keadaan selamat. Saudara, Alkitab mengatakan karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, kita tahu perjalanan pada zaman itu bukan perjalanan yang aman. Ada banyak perampok dan penjahat di perjalanan. Saudara, kalau mereka dalam beberapa bulan bisa tiba di Yerusalem dengan selamat, saudara, Alkitab mengatakan tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Namun bukan itu saja. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah sudah mempersiapkan segala sesuatu. Allah lah yang membuat Ezra disenangi oleh raja dan penasihatnya, serta segala pembesar raja yang berkuasa. Saudara, Tuhan, Dia yang berencana mengembalikan umat Tuhan ke tanah perjanjian. Dia bekerja langkah demi langkah secara holistik, secara rinci, dan secara sistematis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah cara kerja Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan demikianlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, tidak ada satu tapak langkah yang tidak ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Saudara, Tuhan yang menyertai kita, bukan Tuhan yang berpangku tangan, yang hanya menonton kita, tetapi Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kehidupan kita orang percaya. Oleh karena itu, saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan dan percaya akan pimpinannya. Dan pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Yang kedua, ketika waktu Tuhan telah tiba, maka tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan untuk menyatakan kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Ayat 18. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Saudara, kita tahu bersama bahwa Raja Persia, yaitu Raja Artasasta, bukanlah orang yang percaya. Namun saudara, dari apa yang ditulis di dalam kitab suci, saudara, kita melihat bagaimana Raja Artasasta, dia gentar dan hormat kepada Allah semesta langit, yaitu Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan yang dipercaya oleh umat Tuhan bangsa Israel, yaitu Yehova. Saudara, Artasasta mengatakan segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit. Mengapa? Supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Saudara, Tuhan yang membuat Raja Artasasta menjadi gentar akan kekuasaan, otoritas, dan kemuliaan Tuhan Allah itu sendiri. Sehingga saudara, Raja Artasasta, dia sangat mendukung pelaksanaan untuk keperluan rumah Tuhan di Yerusalem. Bahkan dikatakan di dalam ayat 18 yang tadi kita baca, tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Saudara, bagaimana Raja Artasasta mengakui otoritas Tuhan, sehingga dia mengatakan bahwa boleh diperbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Saudara, ketika waktunya Tuhan tiba, maka tidak ada hal yang mustahil. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup menahannya. Bahkan orang-orang yang tidak percaya sekalipun,
Mereka mau tidak mau harus tunduk kepada rencana, kehendak, dan otoritas Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita bersyukur kita mengenal Tuhan yang mengatasi alam semesta dan Tuhan mengatasi segala kekuasaan. Dan Tuhan Yesus berkata, segala kekuasaan sudah berada di tangannya. Sehingga saudara-saudara tidak ada sesuatu pun yang di dalam dunia yang berjalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita bersandar kepada Tuhan dan kita tidak khawatir, kita tidak takut. Karena tangan Tuhan yang ajaib itu sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam sejarah manusia dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau tolong kami bisa menyaksikan akan kekuasaan Tuhan, kasih Tuhan, otoritas Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah dunia ini, bahkan Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami menyaksikan kemuliaan Engkau, sehingga kami selalu bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.